adalah sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasyikkan. Sebab itu cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapanpun kalau kita mau. Bahkan hingga berjam-jam lamanya di depan layar ponsel, laptop, atau komputer, sambil menikmati camilan dan minuman yang lezat. Sementara saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan hingga ke dunia rekaan, dunia virtual, ancaman tak akan pernah berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, yang berisi rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, persahabatan dan persaudaraan, taman-taman yang selalu berbunga, kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyatakan orang dewasa, asalkan hati mereka sudah dilimpahi oleh cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama, supaya anak-anak tak lagi tersakiti, supaya ada yang menjaga mereka ketika malam-malam yang gelap datang, supaya ada yang mendekat mereka ketika kedinginan, supaya ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah, supaya ada yang memastikan mulut-mulut umil mereka tidak lagi kelaparan dan kehausan. Aku mendapatkan kau itu beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai ini untuk mencari perahu nelayan yang sudah tidak terpakai lagi. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya itu untukku. Dengan perahu itu, aku menyusuri lautan hingga ke tempat ini. Dengan perahu itu, maksudku, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Harun, Butet, dan Melin akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, mengapa aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, perlahan-lahan kalian pasti akan mengenal mereka. Mereka ada, namun seolah-olah tak ada. Atau mungkin dianggap tak ada. Aku malahan prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku telah mengunjungi rumah kalian di kampung Maya itu, mengunjungi alamat kalian satu persatu, meninggalkan pesan, tapi tak ada satupun dari kalian yang membalas pesanku itu. Tapi tak mengapa, mungkin aku memang bukan teman yang baik. Aku tutup buku, introvert, tak pernah update soal-soal kekinian. Itulah mengapa aku menyisih ke daerah pantai ini hingga aku menemukan ide cemerlang membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar ke lautan menuju Gaza. Tapi saat aku tampilkan perahu itu di media sosial dan menawari siapa saja yang mau ikut denganku, kalian menertawaiku dan menganggap aku sakit. Makanya jangan pekerja lokal terus, kebanyakan berhayal. Kasihan, hidup di zaman modern, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Itu perahu buat mancing aja jebol, gimana kalau nanti buat berlayar? Urusan Gaza sudah ada yang ngatur, jangan ngadi-ngadi. Pelawak, saya nggak lucu. Ya begitulah kalian menanggapi ajakanku.
Aku hampir saja merasa memang sudah tak waras dengan ideku ini. Untunglah pada suatu malam teman-temanku datang. Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Maylin. Mereka mengunjungiku ke tempat ini. Saat itu aku sudah tertidur dalam perahu. Idenya sederhana, bermula dari aku yang suka memainkan game peperangan, hingga kasihan yang tiba-tiba muncul terhadap anak-anak korban perang di Gaza. Aku mengajak teman-temanku untuk berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana, atau barang, atau pakaian, atau apa saja yang bisa kita kumpulkan selama 1 bulan ini untuk dibawa berlayar. Itulah kata Maylin. Aku akan membuat lagu cinta untuk anak-anak di Gaza, dan kita akan sebarluaskan ke seluruh akun media sosial. Dari sana kita bisa mendapat uang dan empati yang besar untuk membantu Gaza. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik, tapi Joshua spesial. Masih sangat dia sering dipercaya untuk membuat komposisi untuk kebaktian di gereja. Lain lagi dengan Ali dan Harun, mereka mengajarkan kita untuk makan secukupnya dan tidak berfoya-foya sebagai rasa hormat dan kasihan kepada anak-anak di Gaza. Sedangkan Christine mengusulkan untuk menulis surat, mengadu kepada Tuhan, mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok keratapan. Aku dan Made mencari perahu untuk melayarkan semua harapan itu. Ya, semuanya sudah aku lakukan bisa-bisaku, semampu-mampuku, supaya sahabat-sahabatku itu bahagia dan bangga karena memiliki aku. Lihat, di perahu itu telah aku kemas seluruhnya. Surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil, gereja, barang-barang masih kecil yang masih tersimpan, dan apa saja yang kita kumpulkan dari orang-orang yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Kami tahu apapun yang kami lakukan hanyalah setetes air di tengah samudera penderitaan saudara-saudara kita. Tapi kami ingin sekali ada untuk mereka, menjadi bagian kebaikan dari Tuhan dan dikirimkan untuk mereka. Mungkin kita hanya seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Tapi dengan cara itu, dan memang hanya itu yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada anak-anak yang telah mati di Gaza, atau yang kini sedang bertahan hidup memakan remah-remah roti di mangkuk-mangkuk karatan mereka, yang sedang berebut bubur dingin di panci-panci yang telah remuk oleh sepatu serdadu. Made, kau sudah siap? Kita akan berlayar. Aku sudah memeriksa seluruh perahu itu. Semuanya aman. Bagian-bagian yang telah rapuh telah aku tambal dengan lem dan seng. Aku juga sudah membawa air suci pesananmu itu. Kau tidak perlu khawatir. Sahabatmu ini masih sekatan seperti dahulu. Hei Joshua, Christine, kemari. Kenapa kau diam di situ? Ayo, akan aku tunjukkan apa yang sudah aku kerjakan. Kalian berdua pasti akan senang. Lihat, ini adalah surat-surat yang telah aku kumpulkan. Bagian sudah aku kirim melalui pos. Sisanya akan kita bawa berlayar. Oh iya, kalian juga tidak perlu khawatir. Aku sudah membawa komik kesukaan kalian. Kalian tinggal duduk manis dan menikmati ceritanya. Silahkan sahabat-sahabat yang tampan dan cantik. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tidak membawa kapalmu itu. Aku pikir kita sudah tidak membutuhkannya. Tak ada siapapun yang harus kau hadang dengan senjata beratmu itu. Kita akan berada di samudera, melihat matahari muncul dan tenggelam. Langit yang bersih, bintang-bintang cemerlang. Kalian pasti akan senang. Kau bisa melukis malammu, Harun. Sementara Ali, kau akan mengaji, menjaga kita dari segala yang buruk dan jahat. Butet, Horasbah, rindu kali aku dengan
kamu? Lama tak dengar kau bernyanyi. Butet, la 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 le butet. Hahaha, kau masih berlaku seperti penyanyi rock and roll rupanya. Oh ya, tugasmu di perjalanan kali ini adalah bernyanyi. Jika kau melihat kami bosan atau rindu dengan kamu halaman, kau harus bernyanyi. Setuju kan kau? Apa? Catur. Tak perlu khawatir, aku sudah membawanya. Asalkan kau janji, kita main sportif. Jangan kau pakai cara pakai kebonarung itu ya. Melin, ada apa? Kau tak jadi ikut? Kenapa Melin? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan ngurus kita? Kita tak pandai manajemen, apalagi akuntansi. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Melin adalah sahabatku. Dia hilang saat terjadi kerusuhan. Made telah mati karena terkena leukemia. Orang tuanya hanyalah seorang nelayan. Pak Nyoman yang tadi memberikan perahu itu untukku. Butet juga sudah tak ada. Dia menjadi korban perkelahian antara dua pemuda di kota kami, Ali dan Harun. Keduanya aku bertemu di Olimpiade Matematika untuk siswa sekolah dasar. Setahun setelah mereka kembali ke negerinya, aku melihat mereka tertangkap kamera dalam sebuah berita di televisi. Keduanya telah tertembak di dada karena menghadang pasukan serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Kristen, keduanya tertimpa reruntuhan bangunan dan terkena ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku, orang-orang yang mungkin tak akan kalian kenal dan kalian akan tahu, tapi mereka masih tetap hidup dalam benakku, dalam hatiku, bersimpan dalam catatan kelam. Satu anak-anak yang mati sudah terlalu banyak, sudah terlalu besar, dan terlalu berat untuk ditanggungkan. Dan kini di Gaza, setiap jam atau bahkan setiap menit, lalu ada anak-anak yang mati karena kelaparan, karena peluru, karena mortir, karena amarah, dan karena ada seseorang yang mereka harus singkirkan. Mengapa amarah tak akan pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku itu. Made, Joshua, Christine, Ali, Harun, Butet, Melin. Dengan menyimpan barang-barang ini, aku merasa mereka masih ada di sini. Dan ketika aku merasa sendiri dan aku merindukan anak-anak di Gaza yang kalian anggap sebagai khayal gila, mereka akan datang ke dalam mimpiku. Di sana kita menaiki sebuah perahu yang di dalamnya terdapat banyak sekali makanan, selimut, mainan, boneka, buku-buku. Dengan perahu itu kita berlayar mengarungi samudera. Kita bagaikan setitik putih di atas semesta kegelapan. Aku ingin sekali ada untuk mereka. Aku ingin sekali menemani mereka. Maka setiap hari sepulang sekolah atau di hari libur seperti ini, aku akan mendatangi perahu ini dan mengumpulkan apa saja yang bisa aku berikan untuk kebahagiaan anak-anak di Gaza. Sekarang aku membayangkan mereka akan tersenyum dan memeluk ketika menerimanya. Setiap hari aku menuliskan surat sebagai ucapan rasa rindu kepada mereka. Hanya sekedar menanyakan kabar atau menanyakan mereka ingin makan apa. Mungkin kalian pun akan menganggap aku tak waras. Tapi hanya dengan inilah aku bisa mengungkapkan rasa cinta dan rinduku kepada mereka, pada anak-anak di Gaza. Setiap hari aku berhayal, andaikan ikan-ikan di lautan ini pergi ke Gaza dan menjadi lauk-lauk yang telah matang
untuk piring-piring anak-anak yang kelaparan di sana. Hari ini aku telah menulis surat terakhir dan aku akan melarutkan perahu ini ke laut. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota hancur tak terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang penuh angkara. Apa? Kamu nanya, anak siapa? Namaku Nusantara.